yang lebih teknis pada belum nih ya. Baik, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para mahasiswa PPG Daljab 20 tahap 2, kita akan memulai memasuki materi umum tentang PPG dalam jabatan tahun 2020 ini. Ini sifatnya umum untuk mengenal secara keseluruhan bagaimana PPG dalam jabatan tahun 2020 ini. Nah, sebelum nanti Anda mengikuti ke hal-hal yang lebih teknis yang akan disampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Maka ini judulnya Orientasi Umum PPG dalam Jabatan 2020. Tidak mau masuk ke sini? Baik. Bisa didengar enggak suara saya ini? Bisa didengar? Lanjut ngomong tak didengar pula nanti nih. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Ya, Bu Eti kan jawab nih. Langsung kenal Bu Eti pula nih, bahaya nih. Bisa. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana sih profil guru lulusan PPG itu? Mesti harus beda. Guru sudah mengikuti PPG dengan sebelum mengikuti PPG. Nah, dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG, ditekankan bahwa guru lulusan PPG itu dicetak tebal itu, yaitu guru yang mempesona. Memesona sekarang bahasa Indonesia ini. Dulu mempesona. Menarik. Nah, gitu. Pak Hairul Rahman ya. Pak Hairul, dengar Pak Hairul? Nah, Bu Agustina dengar kan? Iya, dengar Pak. Harus jadi guru yang Mempesona. mempesona. Jangan membuat orang malah lari lihat Bu Agustina. Iya. Nah, mesti harus tertarik. Mempesona. Mempesona. Nah, mempesona itu secara sederhana ya penampilan fisik mempesona. Berusahalah supaya tampak cantik, yang manis ya manis gitu ya. Itu. Kemudian sikapnya dirasa enak oleh siswa. Jadi siswa melihat sikap guru itu terasa enak seperti pengganti orang tua di sekolah. Betul, Pak. Tutur katanya juga enak didengar, dirasakan oleh siswa. Tidak menusuk hati. Nah, tutur katanya seperti kalau ngomong dengan pacarnya dulu. Hati-hati, jangan sampai menusuk hati pacarnya, lalu nanti putus pula. Kan gitu dulu tuh. Ya, Meskipun Pak. setelah rumah tangga, kadang-kadang ngomongnya agak nusuk hati gitu. Nah, kalau di runut lebih rinci, guru mempesona itu seperti apa? Ternyata seperti ini nih. Satu, inspiratif. Bisa menginspirasi siswa. Jadi kalau seorang guru lulusan PPG masuk ke dalam kelas mengajar, maka lalu tumbuh dan timbullah inspirasi dalam diri siswa. Siswa bisa timbul pikiran-pikiran baru. Yang kedua, kreatif.
Kreatif artinya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya, sebelum PPG tak pernah bisa diciptakan. Setelah PPG ternyata bisa menciptakan hal-hal yang lebih bagus. Kemudian inovatif. Inovatif itu bersifat selalu memperbaharui. Memperbaharui apa? Memperbaharui metode pembelajaran, memperbaharui media pembelajaran, memperbaharui materi dengan melihat bacaan-bacaan yang lebih mutakhir gitu. Itu inovatif. Tidak merasa cukup, menyerah, ya itu saja udah merasa cukup. Kuliah apa? Kemudian pandai bermetafora. Pandai membuat materi yang sulit kemudian dicontoh-contohkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang bisa lebih memperjelas siswa. Berikutnya pandai mampu membuat jok pedagogis. Jadi guru itu usahakan bisa juga membuat kalimat-kalimat yang membuat siswa tertawa. Itu jok pedagogis, tapi jok-jok yang sifatnya mendidik. Jangan jok-jok yang jorok masuk ke dalam kelas. Itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran dirasa menyenangkan. Joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena salah satunya guru lulusan PPG itu bisa membuat jok yang sifatnya pedagogis. Berikutnya berperilaku dan penampilan sopan dan menarik dalam berbagai kondisi. Ya, ini salah satu pembentukan karakter siswa itu dilakukan dengan guru mencontohkan perilaku dan penampilan yang sopan serta menarik. Jangan sampai guru mempertontonkan perilaku dan penampilan yang tidak sopan. Bagaimana siswa mau mengembangkan karakter dalam dirinya kalau yang dilihat pada gurunya tidak bisa dicontoh untuk menjadi karakter pada diri siswa itu sendiri. Kemudian yang berikutnya interaktif. Interaktif itu artinya inter itu saling, aktif itu aktif. Jadi guru bisa menciptakan hubungan yang memungkinkan saling aktif antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Jangan sampai siswa hanya disuruh duduk, tangan sedekap, diam saja, guru udah merasa puas. Siswa ditanya sudah jelas, diam. Ada yang mau ditanyakan, diam saja. Gimana kalau kita akhiri sekian dulu, kita pulang? Iya, Pak. Ya, yang terakhir itu yang dijawab. Nah, itu enggak interaktif namanya. Itu ya, Bu Esti ya. Nah, senyumnya sudah mempesona Bu Esti Riana. Ya. Nah, tapi jangan cuma senyumnya Bu Esti ya. Nah, yang terakhir nih memotivasi. Jadi sebagai guru itu Pak Indra pakai gambarnya pakai kaos singlet gitu. Enggak mempesona tuh Pak Indra itu. Mana sih? Nah, yang terakhir memotivasi. Guru harus bisa memotivasi siswa supaya dia tumbuh dorongan yang kuat untuk belajar. Ini namanya memotivasi. Oke. Nah, kalau sekian banyak ini, aduh, rasanya sulit, Pak. Apalagi kami di daerah. Kami ini di Belitang, nyebrang lagi, 2 jam lagi. Oh, itu baru Belitang. Belum beli obeng, beli sekrup, beli ini baru Belitang itu kan. Nah, tapi berusaha sedapat mungkin sekian ini bisa ada berapa yang mesti dilakukan. Kemudian kalau ini masih sulit, paling enggak Bapak Ibu harus mengembangkan ini. Guru itu sebagai panggilan jiwa.
sekarang sudah terlanjur menjadi guru, jangan itu sebagai pekerjaan yang terpaksa, kepepet. Karena sulit cari kerjaan lain, kepepet, udahlah jadi guru ya. Tapi guru memang panggilan jiwa Anda sendiri. Nah, apa panggilan jiwa itu? Tandanya minimal ada 3 nih. 1, merasa sedih jika anak didiknya gagal belajar. Sedih. Jangan tenang-tenang selembe aja. Muridnya banyak yang nilainya jelek. HP-nya Tenang mantap. ya, biasa ya. Gitu tuh biasa, dah biasa kata Bu. Jangan gitu Bu Umayanah ya. Bu Umianah gitu. Nah, mesti punya rasa sedih jika anak didiknya gagal belajar. Itu namanya panggilan jiwa. Seperti anak sendiri gagal, sedih. Begitu juga kalau anak didiknya gagal, sedih. Nah, yang kedua, tidak pernah puas dengan metode yang sudah dilakukan. Jadi ini berusaha kaitannya dengan inovatif tadi, yang mempesona tadi, inovatif. Metodenya tidak itu saja. Sekarang banyak sekali di YouTube maupun Google itu bisa mencari metode-metode pembelajaran inovatif itu banyak. Itu bisa bisa di browsing, kemudian dipelajari, kemudian dicoba untuk diterapkan di kelas. Sekarang tidak sulit sebenarnya. Sambil tiduran sama istri pun bisa mencari metode pembelajaran inovatif. Nah, nanti bisa diterapkan kepada murid, bisa diterapkan kepada istri juga yang inovatif itu. Kalau zaman dulu susah, belum ada internet, belum ada apa nih, cari metode pembelajaran inovatif susah. Terus yang ketiga, selalu ingin berkembang. Jadi berusaha untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Jangan badannya aja ngembang ya, dapat sertifikasi, nanti tunjangan keluar, pendapatan makin banyak, lalu badannya aja ngembang, ilmunya tak ngembang. Nah itu. Jadi minimal, kalau panggilan jiwa itu minimal ada 3. 1, merasa sedih, susah, gelisah, gundah, gulana kalau anak didiknya gagal belajar. Kedua, tidak pernah merasa puas dengan metode yang selama ini dilakukan. Dan yang ketiga, selalu ingin berkembang. Baik. Nah, guru yang mempesona dengan sekian banyak indikator beserta panggilan jiwa tadi itu, ibu akan tempuh dengan perjuangan yang berdarah-darah itu di PPG selama atau sebanyak 12 SKS. Oh, sedikit Pak. Dulu S1 itu sampai 160 SKS Pak. Ya, S1 kan. Sekarang paling 144 SKS Pak, tapi itu pun banyak. PPG ini dalam jabatan ini hanya cukup 12 SKS. PPG sebelumnya tahun lalu 24 SKS. Kalau PPG yang penuh itu prajabatan itu 36 sampai 38 SKS. Nah, PPG dalam jabatan 2020 ini hanya 12 SKS. Yang 12 kemana Pak? Kan dulu 24. Yang 12 itu dianggap menghargai pengalaman pembelajaran lampau yang telah dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Yaitu dihargai 12 SKS. Sehingga ibu bapak tinggal hanya menempuh 12 SKS untuk bisa menjadi guru yang memesona tadi itu. Nah, jadi mesti harus maksimal itu 12 SKS dituntut memesona. Nah, kan Bu Elis gitu Bu Elis. Nah, coba senyumnya Bu Elis. Nah, senyumnya udah memesona itu. Tinggal nanti pembelajarannya harus lebih memesona daripada senyumnya itu. Nah, 12 SKS itu dibagi menjadi 3 kegiatan besar.
Yang pertama pendalaman materi pedagogik dan bidang studi itu 5 SKS. Itu tutorial harus miring kuliah melalui daring. Itu ada tugas, ada macam-macam di situ. Ada formative test dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching. Itu 3 SKS. Pengembangan perangkat pun daring. Ini dalam bentuk lokakarya nanti melalui daring itu. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang ketiga, praktek pengalaman lapangan PPL. PPL di sekolah asal dan nanti daring juga. Maka nanti harus membuat video pembelajaran. Nah itu 12 SKS. Kelihatannya kecil. Tapi karena semua daring, maka nanti Anda akan merasa ternyata banyak kegiatannya walaupun 12 SKS. Dulu kuliah S1 itu 144 SKS, banyak santainya ke kantin. Perpustakaan tak pernah, ke kantin sering. Nah, sekarang tak sempat tidak ke kantin-kantin nih. Karena nanti harus daring terus tuh. Nanti ditagih oleh Pak Kartono, mana tugasnya, mana Bu, segera Bu. Ah, itu nanti baru merasa itu. Nah, itu. Baik, ini 12 SKS ini yang akan diharapkan menghasilkan guru yang memesona itu tadi. Oke. Nah, secara keseluruhan kalau dilihat, kalau dibagikan itu seperti ini. Nanti pendalaman materi yang 5 SKS tadi itu akan ditempuh dalam waktu 30 hari. Dilanjutkan pengembangan perangkat pembelajaran 12 hari yang 2 SKS itu. Jadi 42 hari. Terus review perangkat pembelajaran dan refleksi 8 hari. 50 hari dah tuh. Setelah review perangkat pembelajaran, kalau PPL dulu itu begitu selesai lokakarya perangkat pembelajaran, kemudian membuat proposal PTK, langsung PPL. Sekarang jangan main-main, tidak bisa langsung PPL, harus menempuh uji komprehensif dulu 2 hari. Sudah berapa hari tadi ini? Sudah 52 hari totalnya. Jadi Ibu Bapak nanti sebelum PPL harus lulus ujian komprehensif dulu. Ujian komprehensif tak lulus, tak bisa PPL. Aduh Pak, ya enggak aduh, memang begitu. Aduh boleh tapi harus lulus. Gitu ya Bu Eka ya. Nah, coba Bu Eka senyumnya udah mempesona tuh. Ah, itu kan mempesona itu. Setelah uji komprehensif lulus, baru bisa ikut PPL. PPL pun kalau dulu sekaligus 3 minggu selesai. Sekarang tidak. PPL 1 dulu 2 SKS selama 12 hari. Berarti sudah 64 hari totalnya itu. PPL 1 12 hari. Kemudian ada review PPL dan refleksi bersama dosen, pembimbing, dan guru pamong. Anda akan direview oleh 2 orang, dosen, pembimbing, dan guru pamong selama 4 hari. Sudah 68 hari itu. Setelah review PPL 1, balik ke sekolah lagi. Nah, agak lumayan ribet nih. Balik ke sekolah lagi, ketemu anak-anak lagi, ketemu kepala sekolah, PPL lagi selama 6 hari, separuh dari PPL 1. Itu. Setelah 6 hari, kemudian review PPL 2 dan refleksi selama 4 hari. Ini totalnya sudah sekitar 72 hari. Nah, setelah review PPL 2, selesai urusan itu tadi itu. Kemudian Anda mau memasuki
tahapan penderitaan berikutnya, yaitu UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG yang pertama UKIN. UKIN dilaksanakan selama 4 hari, tapi Anda nanti tidak lalu 4 hari itu setiap orang gitu. UKIN itu 2 JP Pak ya. UKIN itu 2 JP sesuai dengan jam di SD. Kalau di SD 35 menit, 2 JP berarti 70 menit. Sesuai dengan pembelajaran real. Nah, itu UKM PPG nanti. UKIN itu. Di UKIN itu Anda diuji oleh dosen dan guru. Setelah lulus UKIN, Anda memasuki tahap terakhir yang mendebarkan itu, yang seringkali terpental di situ, yaitu UP, uji pengetahuan. Itu dilakukan selama 2 hari. Selesai sampai di situ, Anda mudah-mudahan lulus. Kalau lulus, Anda akan diberikan sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai pendidik profesional atau guru profesional. Sehingga di belakang itu ditambah gelarnya Suhartati SPD GR. Nah, ada senyum kan Bu Hartati kan? GR, gede rasa. Tuh. Oke, sampai sini umumnya secara umum seperti itu. Nah, sekarang dalam pendalaman materi ini, di situ nanti ada 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogi. Jadi ada 10 modul. Itu yang akan ditempuh dalam waktu 30 hari tadi itu. Nah, 6 modul bidang studi, tiap-tiap modul ada 4 KB, kegiatan belajaran. Kalau begitu, modul bidang studi berarti ada 6 kali 4 KB, ada 24 KB. Waduh, ini udah mulai terbayang ini anunya ini, ribetnya ini, bebannya udah mulai terbayang nih. 24 kegiatan pembelajaran. Buka LMS, masuk LMS, dan sebagainya kan. Nah, kemudian modul pedagogi 4. Di dalamnya ada 4 KB, 4 kali 4, 16. Nah, jadi keseluruhannya ada 10 modul itu, pendalaman materi itu 10 modul, totalnya ada 40 kegiatan pembelajaran. Nah, gitu. Nah, bisa dipahami mulai mengkerut ini keningnya nih Bu Erja. Nah, senyum aja, enggak usah kerut. Biarpun patah hati dijogetin aja kan gitu kata Didi Kempot. Nah, biarpun mengkerut disenyumi aja gitu. Ini di sini nanti Anda akan berjibaku dan berinteraksi dengan dosen ini. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri di situ dan daring. Untuk apa? Mempelajari, mendalami materi PPG, terus ada forum diskusi, ada berlatih menjawab soal secara daring di bawah bimbingan instruktur PPG. Itu pendalaman materi. Nah, di dalam pendalaman materi itu ada nanti tagihan kinerja. Itu ada setiap modul itu ada tes formatif 4 set setiap modul. Kalau tadi ada 10 modul, berarti akan ada 40 set tes formatif. Aduh, makin mengkerut lagi nih. Tadi 40 KB, berarti setiap KB itu ada tes formatif. Ya, biasalah kayak ibu-ibu ngajar anak-anak itu. Setiap 1 KB ada beri soal gitu kan ya. Ada di sini sekarang gantian ibu-ibu, sekarang jadi mahasiswa, maka setiap selesai 1 KB diberi soal, ada tes formatif. Nanti di ujung ada 1 set tes sumatif setiap modul. Itu. Jadi kalau 10 modul berarti ada 10 set
tes sumatif. Nah, biasa, aku udah biasa gitu-gitu. Anggap gitu aja, tenang aja. Nah, berikutnya pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah belajar mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, membuat satu rekaman praktik pembelajaran. Ini tugas utamanya secara garis besar seperti itu. Ada dua. Mengembangkan perangkat pembelajaran. Dua, membuat satu rekaman praktek pembelajaran. Nah, pengembangan perangkat ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Satu, harus ingat bahwa itu adalah untuk dilakukan secara daring. Konsultasinya daring dengan dosen. Kemudian harus berorientasi HOT dan menggunakan pendekatan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Karena menggunakan daring tadi itu, maka ada teknologikalnya itu. Nah, yang harus diingat di sini orientasi HOT, High Order Thinking Skills. Maka kalau menggunakan tingkatan C itu ya C 4, 5, 6. Jangan ada C1, 2 gitu. Katanya HOT kok C1. Tuh. Bisa dipahami kan? Jadi jangan C1. Jangan C2. Kemudian hasil akhir perangkat diunggah di LMS. Nah, ini gimana cara ngunggah supaya mahir nanti ya dilatih oleh ada duo Agus nanti. Ada Pak Agus Sugiarto dan Pak Agus Sahrani. Kemudian nanti latihan supaya mahir. Kemudian yang keempat, yang kelima ini perangkat direview dan diberikan feedback oleh dosen. Supaya apa? Supaya perangkatnya bagus. Nah, apa produk dari pengembangan perangkat pembelajaran itu? Ada 5. 1 RPP, 2 bahan ajar, 3 media pembelajaran, 4 LKPD, dan yang kelima asesmen, latihan buat soal tuh, ada pembuatan soal. Itu yang pertama, 5 itu mesti dihasilkan. RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD kalau zaman dulu LKS. Kemudian asesmen pembelajaran. Untuk berapa? Untuk 3 pertemuan. Nah, untuk 3 pertemuan. Jadi 3, gampangannya ya 3 RPP ya. Gampangannya 3 RPP gitu. 3 pertemuan itu 3 pertemuan apa? Perkuliahan ke apa? Kemudian yang kedua, dari 3 pertemuan tuh produk tadi itu, ambil salah satu dari RPP itu, kemudian dibuat rekaman video praktek pembelajaran. Disitulah Anda berusaha menampilkan diri Anda sebagai guru yang mempesona. Setelah direkam, disetel, dilihat dulu, aku udah mempesona belum nih ya? Ternyata banyak cemberut aku ini, belum mempesona nih. Nah, tambahlah senyumnya gitu Bu Artati ya. Supaya siswa merasa sejuk melihat Bu Artati itu. Nah, gitu. Itu bisa dilihat dari rekaman yang Anda buat dengan mengambil salah satu RPP yang Ibu Bapak anggap paling bagus. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Buat 3 RPP, ambil salah satu, buat rekaman video. Nah, gitu. Setelah itu, uji komprehensif. Supaya bisa melangkah ke tahap berikutnya PPL. Anda diuji dulu di sini. Sebagai bukti bahwa selama mengikuti pendalaman materi dan pengembangan perangkat, Anda serius. Gitu. Maka ada uji komprehensif. Ini tahap, ini masih yang tahap 1 ini. Nah, tahap 2 menyesuaikan, nanti bisa dilihat ada nih jadwal berikutnya. Ada uji utama 2 hari, kemudian uji ulang 1 hari. Ini tanggalnya masih tanggal untuk yang tahap 1. Nanti kita bisa lihat yang tahap 2 tanggal berapa, bulan apa. Ini juga masih tahap 1 nih. Setelah lulus uji komprehensif, Anda nyatakan lulus, maka Anda baru bisa
ke sekolah untuk melakukan PPL. PPL 1 12 hari, PPL 2 6 hari. Untuk bisa dari PPL 1 ke PPL 2 diselingi dengan review PPL 1 selama 4 hari. Di situ Anda dibahas, diberi masukan-masukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Terus PPL, masuk PPL 2 lagi ke sekolah selama 4 hari. Setelah itu selesai PPL. Kemudian masuki UGEN dan UP tadi itu. Ini juga masih untuk yang tahap 1 kemarin. Untuk melihat secara keseluruhan, nanti bisa dilihat di jadwal yang ada secara keseluruhan di kalender akademik yang saudara terima. Saya kira itu orientasi secara umum. Mudah-mudahan bisa dipahami, dihayati, diresapi, kemudian misalnya udah merasa mulai terasa nih banyak beban nih, Anda tetap harus senyum. Nah, biar sedih senyum, biar patah hati joget saja. Nah, gitulah. Biar biar gitu. Baik, sekian dari saya sebagai wawasan secara umum tentang PPG 2020. Semoga bisa menjadi bekal awal Anda untuk ikut pada tahap-tahap materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.